wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Para pemirsa Izzah TV dan para pendengar radio Salam Jambi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyimak dan mendengarkan Izzah TV dan radio Salam Jambi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami hadir ke layar kaca Anda dengan program acara kita konsultasi kesehatan. Insyaallah pada pagi hari ini kami insyaallah akan hadir dengan tema pentingnya pencegahan dan pengendalian hipertensi bersama Dr. Alpino Maulana Azmi SPPD Finasim. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan alhamdulillah beliau telah ada di sebelah saya. Bagaimana kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Untuk mengingatkan kembali, Dok ya. Bahwasanya berarti tanggal 17 Mei kemarin adalah memperingati Hari Hipertensi. Tentunya pada hari ini kita akan coba membahas tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi. Dan untuk para pemirsa sekalian, insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab bagi para pemirsa yang ingin bertanya atau konsultasi langsung mengenai kesehatan terkait hipertensi, bisa menghubungi kami di 0821 8062 3333 bisa via WA atau via telepon di 0821 8062 3333. Baik, dokter, kami persilakan kepada dokter mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai hipertensi tersebut, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertepatan dengan hari sebelumnya hari hipertensi. Mungkin hipertensi kita tahu sebelumnya kita sudah mengenal dengan hipertensi. Hipertensi itu adalah keadaan umum di mana terjadinya peningkatan tekanan darah di arteri, ini pompa dari jantung ke seluruh tubuh, dan terjadinya peningkatan tensi atau tekanan darah itu sendiri, di mana terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada hipertensi stage 1, stage 2, dan krisis hipertensi, di mana hipertensi stage 1 itu terjadi peningkatan tekanan darah, sistolnya lebih dari 130 dan diastolnya itu lebih dari 80. Sedangkan hipertensi stage 2 lebih dari 140 sistolnya dan diastolnya lebih dari 90. Di mana krisis hipertensi keadaan emergensi dalam keadaan terjadi gangguan berat yang menyebabkan kondisi pasien tidak bagus, yaitu lebih dari 180 sistolnya dan diastol lebih dari 90. Oke, itu aja penjelasan secara singkat tentang hipertensi. Baik, Dok. Dokter, mungkin kita sering mendengar bahwasanya hipertensi itu termasuk penyakit yang silent killer nih, Dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, kenapa hipertensi disebut dengan silent killer? Oke lah, terima kasih. Hipertensi disebut silent killer di mana hipertensi itu sendiri tidak ada gejala yang ditimbulkan, mana pasien itu bisa terjadinya stroke secara tiba-tiba, gangguan ginjal secara tiba-tiba, dan itu kondisi yang sangat berat dan ada komplikasi yang terjadi. Nah, itu disebut silent killer. Iya. Berarti di Indonesia saat ini banyak, Dok, ya yang terkena hipertensi gitu, Dok. Kalau di Indonesia sendiri, hipertensi itu masuk dalam kategori 1 dan 2 yang tertinggi penyakit dalam. Tertinggi? Ya, tertinggi. Sebelumnya itu diabetes mellitus, salah satu komplikasinya nanti. Berarti dia tanpa gejala, Dok, ya? Dia bisa ada gejala dan tanpa gejala. Ada dua. Ya. Yang paling ditakutkan itu tanpa gejala, kan nggak ada sign-nya yang ditimbulkan. Itu disebut silent killer, Dok, silent ya? killer. Itu bisa orang tua atau dewasa? Bisa dewasa, bisa orang tua juga. Paling berat itu pada orang tua yang paling sering terjadi. Nah, untuk pencegahan, ya, untuk mengetahui bahwasanya kita ini terkena hipertensi itu gimana, Dok? Hipertensi itu bisa terjadi bila ada tekanan darah yang diukur sebanyak 3 kali dalam posisi yang berbeda, lebih dari 130. Lebih dari 130. Duduk, baring dan tidur. Ya. Itu pun pengecekan berulang-ulang kita cek dulu, baru bisa dinyatakan seseorang itu hipertensi. Kadang-kadang kita salah memaknakan. Waktu saat kita olahraga, dicek ternyata tensinya tinggi. Iya. Nah, padahal itu normal pada saat olahraga. Dan saat kita kurang istirahat juga terjadi peningkatan tensi. Makanya perlu pengecekan ulang untuk hipertensi. Berarti lebih bagusnya kita mau mengukur tensi itu saat
sedang istirahat dok ya? Istirahat dan keadaan rileks. Apabila terjadinya peningkatan tekanan darah yang tadi dibilang, yang stage 1 aja dulu yang pertama, itu akan dikatakan hipertensi. Baik dok. Nah, untuk pengecekan tersebut bisa dilakukan sendiri dok ya? Iya, sekarang sudah banyak dijual secara online. Alat pengecekan dulu memang harganya agak mahal. Alat pengecekan tensi di rumah pun bisa kita cek untuk yang pertama pengecekan bisa di rumah, dan kalau misalnya mengalami hipertensi jangan beli obat sendiri. Konsultasi dulu sama dokter. Misalnya memakaikan kartu asuransi, bisa ke Vaskes 1 untuk artinya ke puskesmas atau klinik terdekat, dicek dulu untuk pemberian terapinya. Dan kadang-kadang kita salah makna. Dicek tensi tiba-tiba tinggi, langsung takut. Kita harus pastikan dulu, ngecek berulang lagi, baru kita bisa menyatakan hipertensi. Nah, dampak jika kita itu udah diponis sebagai hipertensi gitu dok? Dampak ini timbulkan itu bisa mengalami awalnya yang secara kecil dulu, misalnya kayak seperti sakit kepala, pusing, sampai mual, terus sempoyongan, itu paling sering terjadi hipertensi. Bahkan bisa sampai stroke ya dok ya? Stroke itu udah krisis tadi. Udah krisis tadi ya? Kita harus memaknai dulu dengan kondisi yang rendah dulu, yang sering kita alamin. Kalau udah berat, barulah kita kan stroke. Ginjal pun bisa rusak dibikinnya. Oh, gara-gara hipertensi tadi? Gara-gara hipertensi. Berarti memang harus segera, meskipun kita sehat, kita harus cek tensi juga dok ya? Ya, cek tensi berkala, itu penting. Apalagi sekarang mendapatkan alat hipertensi sangat mudah. Untuk pencegahannya dok? Untuk pencegahan kita mulai dari secara jasmani dulu, seperti olahraga 30 menit sehari, jalan santai, kemudian dengan makan makanan yang sehat seperti mengurangi kadar garam, mengurangi minyak-minyak, itu salah satu yang bisa kita lakukan sebelum kita beralih penggunaan obat nantinya. Oh, berarti garam juga termasuk dok ya? Garam itu bisa menyebabkan, sodium itu bisa menyebabkan tekanan darah kita tinggi, seperti kafein. Kafein juga dok? Kafein juga, ngopi. Anak muda sekarang kan lagi tren tuh ngopi. Mesti hati-hati tuh. Soalnya sekarang trennya itu berubah, di mana orang usia hipertensi itu bukan yang di atas 40 tahun lagi. Rata-rata pasien yang datang itu di umur 30, 35 udah mengalami hipertensi. Gitu. Berarti kalau sudah seperti itu dia udah disuruh sarankan untuk pola hidup sehat sama minum obat. Iya. Bukan saat itu aja, saat kita kondisi bagus pun tensi kita harus hidup sehat juga, karena untuk mencegah, lebih bagus mencegah daripada mengobati gitu. Kan karena masih muda dok kan, Yeah. masih bisa inilah. Ya. Apa namanya itu, poya-poya dulu kan? Bukan. Tidaknya gini, kalau kita untuk hipertensi ini kita harus hati-hati. Bolehlah untuk melakukan misalnya makan yang bergaram itu secukupnya saja, atau ngopi itu secukupnya. Kadang-kadang ada juga nih anak muda nih tiap hari ngopi kafein tinggi. Tambah lagi merokok dok ya? Apalagi tambah merokok, tambah memperberat keadaannya. Gitu dia. Berarti kalau untuk saran untuk olahraga nih dok, untuk mereka yang sudah terkena hipertensi, Ya. olahraganya apa aja dok? Itu yang jalan santai 30 menit, misalnya setiap hari boleh dilakukan, atau seminggu itu bisa 3 kali. Seminggu 3 kali? 3 kali. Dan juga jangan lupa untuk mudah mengalami hipertensi, minum obatnya itu harus rutin. Nah, begitu. Nah, untuk obatnya tersebut dok, itu kan dari dokter nih? Iya, oke. Itu seumur hidup dok ya? Obat hipertensi seumur hidup. Berarti belum ada orang yang sembuh dari hipertensi? Kalau hipertensi, kadang-kadang itu pertanyaan yang paling sering tuh ditanyakan oleh pasien, bisa sembuh nggak hipertensi karena udah itu? stres nih minum obat seumur hidup gitu. Nah, kalau minum obat seumur hidup bukan berarti dengan dosis yang sama minum obatnya gitu sebenarnya. Mungkin dari 10 mili Diturunkan misalnya 5, misalnya jenis obat tertentu, kita turunkan dosisnya. Tapi dengan pola hidup lagi. Misalnya gini, selain obat farmakologi lah namanya itu, kita bisa mengganti dengan makanan. Seperti kayak daun serai gitu. Terus mentimun yang kita familiar, buah bit, itu juga bisa menurunkan hipertensi secara tidak langsung. Berarti tugas dari obat tersebut tuh supaya tekanan darah kita kembali normal gitu ya? Stabil. Stabil. Kalau misalnya hipertensi itu biasanya kita sebut stabil. Stabil Nah, gitu.
Orang hipertensi itu nggak ada yang dikatakan sembuh, tapi terkontrol. Terkontrol. Nah. Itu lah dikendalikan dok ya? Dikendalikan. Makanya salah satu penyakit kronis namanya. Kalau pola pikir dok atau stres gitu, pengaruh nggak dok? Itu salah satu memperberatnya. Kondisinya stres, akibatnya kita berpikir kurang istirahat, makanya hipertensinya akan terjadi. Nah, begitu. Apalagi nih pada pasien hipertensi itu ada genetik dari orang tua yang diturunkan. Nah, itulah salah satu penyebabnya. Nah, seperti itu. Nah, obat-obat hipertensi yang sering ditakutkan masyarakat, apakah ada dampaknya dok? Obat hipertensi. Iya. Obat hipertensi itu ada bermacam-macam efek yang ditimbulkan, seperti jenis-jenisan istilahnya diuretik atau ACE inhibitor. Itu pasti punya efek samping, tapi bukan merusak ginjal. Kan kita katakan merusak ginjal. Obat apapun dimakan, nanti setiap umur hidup ginjal akan rusak. Enggak. Efek yang ditimbulkan sepertinya sering kita berkemih dibikin karena efek diuretik misalnya. Atau efek ACE inhibitor contohnya, atau menyebabkan kaki bengkak. Nah, itu salah satunya. Itu ada pengganti obat jenis lainnya. Obat jenis golongan untuk hipertensi yang lain gitu. Kayak amlodipin gitu dok ya? Amlodipin itu efeknya kakinya efeknya bengkak bisa. Bisa dok ya? Bisa. Tapi tidak merusak ginjal gitu dok? Enggak, justru membantu dia. Fungsi ginjal kita supaya tetap bagus. Oh. Nah, tapi kadang-kadang pasien yang datang ke rumah sakit itu udah adanya komplikasi. Contohnya ginjalnya udah mulai terjadi gangguan, kita harus mencari tahu jenis obat apa yang mesti kita ganti pada pasien itu. Tidak semua obat itu bisa dipakai dengan udah terjadi gangguan pada ginjal. Nah, ada juga. Terus dok, ini kan kita juga sering temuin dok ya, banyak orang yang terkena hipertensi ini, mereka udah diponis oleh dokter suruh minum obat seumur hidup ya dok. Dan terkadang mereka masih tetap meninggalkan omongan dokter tersebut gitu. Bagaimana cara meyakinkan atau keluarga atau orang tua kita agar jangan lupa minum obat? Oke lah, gini, kalau pasien yang kalau saya tipe B namanya itu. Tipe B. Ya, tipe bandel dikit. Gitu, bandel tuh. Cara ngatasinnya kita kasih arahan. Kalau misalnya si ibu nggak minum obat hipertensi secara farmakologi lah, yang dibilang tadi sejenis amlodipin, itu bisa kita coba dengan alternatif makanan-makanan sehari-hari kan juga banyak tuh. Yang kita berikan kayak bawang putih juga bisa, serai atau timun, itu salah satu membantu juga menurunkan hipertensi. Kemudian kita arahkan dengan memakan itu secara rutin, obat yang kita konsumsi pasti dosisnya akan lebih kita turunkan. Nggak harus dosisnya tinggi. Kebanyakan kita mengabaikan itu. Jadi obatnya nggak satu aja, ada 3 macam obat, 2 macam obat, itu yang bikin stres pasien, apalagi diminum seumur hidup. Itu yang ditakutin. Gini dok, selama dokter praktek ya dok, pernah nggak ketemu mitos-mitos gitu dari masyarakat tentang hipertensi gitu, yang aneh gitu dok? Kalau yang aneh, kesalahpahaman mereka terhadap hipertensi gitu? Ya itulah, kalau untuk hipertensi tadi yang paling sering ya yang dikatakan yaitu yang merusak ginjal, itu paling sering. Saling mitosnya begitu. Padahal tidak mau mengatur tensi atau mengukur tensi itu secara teratur punya efek yang ditimbulkan gangguan pada ginjal malah sendiri. Justru kebalik ya dok ya? Justru kebalik. Jadi kita sarankan mereka untuk yang terkena hipertensi mengontrol dengan mengkonsumsi obat dan pola hidup sehat. Baik para pemirsa Iza TV dan para pendengar Radio Selam Jambi, kami berikan kesempatan nih, mumpung ada dokter yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0821 8062 3333. Baik dokter, kita bacakan terlebih dahulu, ada pesan yang telah masuk. Nih dok, apa saja langkah konkret di sini yang bisa dilakukan masyarakat umum untuk mencegah hipertensi sejak muda? Jadi dia belum ada hipertensi dok. Dia masih muda, agar tidak kena, bisa dok ya? Bisa. Yang dia awalnya nggak kena gitu dok? Bisa. Oh bisa gitu dok? Bukan dari lahir langsung hipertensi? Kan bisa. Oh berarti kita belum bisa bangga nih dok yang hipertensi. Iya. Gini, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sedikit saya jawab. Untuk pencegahan, sesuai judul kita ya, pencegahan dan pengendalian. Untuk pencegahan itu mulai dari gaya hidup dulu, itu udah pasti. Apalagi sekarang zaman makin berkembang dengan kehidupan, makanan yang diberikan.
Terus kita begadang, olahraga, itu mestinya kita atur seperti olahraga yang teratur, hindari makan makanan atau minuman penyebabnya, atau dikurangin lah kalau sulit untuk menghindarinya. Nah, kadang anak muda sekarang kan, itulah trennya yang saya bilang tadi, di mana kopi shop sekarang sudah banyak. Itu paling sering tuh yang saya temukan. Jadi boleh mengonsumsi kopi, tapi secukupnya saja. Untuk pakai gula juga dok ya. Gulanya dibatasi. Kalau bisa sekarang ini saya nganjurkan gulanya tuh gula jagung, atau tuh juga tuh yang sekarang tuh Stevia. bukan stevia, atau yang kalau nggak ada itu bisa tuh gula aren tuh salah satu juga. Pengganti gula pasir. Iya. Gula ubi ada juga sekarang. Gula ubi juga ada itu. Gitu. Baik dok, itu dok ya, Ya. terkait pencegahan dini sejak muda. Jadi jangan bangga terlebih dahulu dok ya. Iya. Ini kadang ada rasa gitu, belum kena gitu. Alhamdulillah masih rendah gitu kan. Masih Tapi aman. kalau bisa jangan jangan sampai dok Masih ya. aman katanya. Masih aman. Baik, kita lanjut nih pertanyaan berikutnya. Adakah gejala khas yang dirasakan saat terkena tekanan darah tinggi, atau justru tidak terasa sama sekali? Oh tadi udah jelasin juga dok ya. Ya, secara tidak langsung mungkin saya coba Ngulang dikit aja. Iya. Ya, itu tadi yang dikasih tahu, kasih tahu bahwasanya hipertensi itu kan silent killer. Yang kita takutkan pada pasien itu di mana tidak adanya gejala tadi. Nah, itu paling riskan terjadinya stroke. Iya. Nah, gangguan ginjal. Kalau ada signs, kita bisa mengarahkan, oh ini sudah mulai terjadi gangguan. Karena tubuhnya tadi atau pembuluh darah arterinya tadi masih bisa merespon. Kalau udah terjadinya faktornya terlalu tinggi hipertensi, ada yang 200 tensinya tapi nggak ada gejala katanya. Itu mana pembuluh darahnya udah biasa. Itu pun kalau kita turunkan tensinya nanti, itu nggak bisa normal kita bikin. Kalau kita bikin, jadi hipotensi dia. Nah, itu tidak semuanya hipertensi itu dikatakan misalnya 100 tadi. Stage 1 130, tidak juga bisa pada pasien-pasien hipertensi yang gambaran kayak krisis. Jadinya hipo, itu keadaan khusus. Khusus ya dok. Keadaan khusus namanya, gitu. Baik dok. Berarti memang ya itu makanya disebut silent killer dok ya. Silent killer. Ya, perlu cek juga, berarti check up ke rumah sakit atau cek sendiri. Ya, karena kalau udah gampang, udah cek gampang. sendiri bisa beli. Tapi kalau yang di jam itu enggak ada dok ya tensi ya? Jam itu ada, cuma kan kalau kita menganjurkan lebih akurat tuh yang di lengan itu. Ya. Atau banyak tuh sekarang. Karena tuh. kan dia ada hitungan juga dok ya? Ada hitungan. Atau dengan dokter langsung bisa dicek. Cek gitu. Terus bagaimana pengaruh gaya hidup seperti stres, kurang tidur, dan kurang olahraga terhadap tekanan darah? Tadi juga udah jelaskan, mungkin bisa disinggung lagi dok. Singgung lagi sedikit. Jadi prosesnya itu yang tadi dibilang kurang olahraga, istirahat, terus begadang misalnya. Iya, begadang. Itu prosesnya tidak langsung, tapi continue penyebabnya. Bisa berulang-ulang, dikumpulkanlah istilahnya. Jadi terjadilah peningkatan tekanan secara tidak langsung nanti. Lama-lama usia bertambah, jadilah peningkatan bertahap-tahap dari stage 1, stage 2 sampai yang krisis tadi. Itu akan terjadi pada pasien. Begitu biasanya. Begitu dok ya. Baik dok, terima kasih atas jawabannya dok. Kemudian kita berikan kesempatan kembali bagi para pemirsa Iza TV dan para pendengar sekalian untuk bisa menghubungi kami di 0821 8062 3333. Sekali lagi di 0821 8062 3333. Baik, kita bacakan kembali dok pesan yang telah masuk. Baik dokter, peran pola makan sangat penting. Makan apa saja yang sebaiknya dihindari dan yang dianjurkan bagi penderita hipertensi? Berarti yang sudah terkena hipertensi, ada nggak dok pantangan makanannya dok? Ya, pasti pantangan pasti ada. Tapi rata-rata kita sulitnya di situ. Kalau kita bilang pantangan, kebanyakan tipe kita itu kan tipe B tadi, agak bandel gitu. Udah dikasih tahu, Gulai kambing, gulai kambing. Kan sesekali cuma boleh lah. Itulah. Tapi kalau untuk mencegahnya, jangan sampai tekanan darah terlalu tinggi, ya mengurangilah setidaknya. Kayak mie itu yang sering kita konsumsi. Oh, mie juga dok ya? Bumbunya itu kan situ ada sodium di situ. Sodium. Nah, artinya garam-garam. Nah, kemudian kalau misalnya pasiennya suka mengopi, ya gantilah sekarang ini dengan teh saja. Karena ada kafeinnya cukup tinggi. Walaupun di teh ada kopi juga ada kafein ada, tapi kan kadarnya lebih rendah. Oh. Nah, kita mencari yang terbaik terendah nih, dari yang terjelek nih.
Kalau enggak, lebih sehat minum air putih dan juga mengonsumsi makanan tadi yang saya jelaskan yang bisa menurunkan hipertensi. Kayak kalau kita habis makan misalnya timun, tapi timunnya jangan yang nanti dicampur-campur gulai atau apa, itu menurunkan ininya, ada zat di situ. Jadi yang mentah tadi itu dikonsumsi sehari atau di jus gitu. Itu lebih bagus gitu. Jadi nggak mau merusak kadar yang di dalamnya itu. Tapi memang yang paling penting itu ternyata pola pikir juga ya, stres dikurangi, kecapean, kelelahan, harus istirahat cukup. Meskipun memang ada bawaan lahir Dok ya. Ya, itu genetik, itulah salah satu penyebabnya. Genetik, gaya hidup, itu salah satu penyebabnya. Genetik ini yang nggak bisa dielakkan ya. Nah, itu larinya kemana Dok kalau genetik? Misalnya kita udah terkena nih Dok, berarti ke anak ke bawah atau gimana? Ada penelitian nggak Dok? Ke perempuan aja atau ke laki-laki aja? Nggak bisa, semua itu mendapat warisan biasanya. Dapat warisan, tapi nggak semua anak dapat gitu? Semua. Yang memperberatnya bila tadi gaya hidupnya, makanan, aktivitas, itulah memperberat nanti kondisinya. Nah, jadi tidak semuanya diturunkan. Jadi kesannya milih-milih nih. Enggak juga. Enggak juga Dok ya? Enggak juga. Karena gaya hidupnya si A dan si B itu berbeda. Tiap anaknya. Ini udah tahu nih si bapaknya atau orang tuanya hipertensi. Nah, diaturnya polanya. Satu nggak ngatur pola. Gaya hidupnya. Ya itulah kan terjadinya peningkatan. Ini juga ada tapi bisa dikontrolnya, dijaga. Tidak dengan obat, tapi dengan makanan yang dikonsumsinya. Begitu. Meskipun faktor resikonya udah jelas nih, orang tuanya udah hipertensi. Udah ada genetiknya, bukan faktor resiko. Genetik ya. Genetik faktor resiko itu berarti kalau dia sudah tahu orang tua sudah kena hipertensi, ya itu maksudnya kita harus siap pencegahan Dok ya. Pencegahan, pola hidup sehat. Nah, kan itu istilahnya sekarang itu. Lebih bagus, lebih baik mencegah daripada mengobati. Belum lagi apa namanya Dok ya, konsumsi kita sehari-hari ini ada gula darah yang cukup makanan yang dengan nilai gula yang cukup tinggi Dok ya. Ya, itu salah satunya. Penyebab juga. Apalagi kalau pasien-pasien atau keadaan seseorang itu udah kombinasi penyakitnya hipertensi dan gula. Itu risikonya lebih besar lagi, yang tadi menyebabkan gangguan stroke sama ginjal juga penyebabnya. Kan ditakutkan kita kan itu ginjal stroke, cuci darah katanya. Gitu yang ditakutkan. Karena memang biasanya yang kita temui habis kena hipertensi tinggi itu ya gejala stroke kena Dok ya. Ya, ada beberapa pasien itulah. Kalau di tempat praktek saya kebanyakan usianya itu dewasa muda. Dewasa muda tuh umur 30, 35. Ada juga Dok. Dikatakan sekarang trennya. Waduh. Trennya banyak itu. Dan umur 20 pun ada. Itu genetik dari orang tuanya. 20 sudah kena hipertensi. Ada. Sudah ada gejalanya Dok? Sudah hipertensi, tensinya 170, ada. Sakit-sakitnya udah itu yang silent killernya ada gejala dia. Ada gejala. Cuma udah mulai takut dia karena tensinya udah sampai 170-an. Nah, itu nggak bisa kita turunkan secara cepat. Harus bertahap, karena kalau kita turun cepat biasanya tinggi terus, tiba-tiba kita turun jadi normal. Langsung begini sempoyongan. Iya, lemas kan pengertian hipertensi kan tekanan darah arteri yang meningkat. Nah, jadi kalau kita turunkan, istilahnya pompa airnya biasanya kuat, sekarang kita turunkan. Ya kita misalnya kita mandi, kenapa airnya kecil? Seperti itu. Bingung tubuhnya Dok ya. Tubuhnya responnya kaget gitu. Jadi nggak bisa langsung kita turunkan. Walaupun katakan, udah bagus nih tensi, nggak bisa. Tengok lagi respon tubuhnya, klinisnya pada pasien. Kadang kan sebagian teman-teman tuh, ya nggak apa-apa lah. Tensi segini orang sehat-sehat baik gitu kan, langsung 60, 70 kan. Ya nanti mungkin pas tuanya gimana belum ada sign-nya, gejalanya. Belum ada gejalanya. Nanti kalau sudah ada gejala itu yang kita takutkan. Jadi kemarin tuh ada teman juga Dok terkena hipertensi, kemudian langsung kebas kakinya Dok. Ya, oke. Kebas, katanya kakinya melayang. Terbang katanya. Itu apa tuh Dok? Itu tadi yang arteri tadi, karena namanya istilah kita ini neuropati hipertensi, bisa terjadi gangguan saraf atau pembuluh darah di bagian arterinya merusak sistem sarafnya. Jadi kesannya, jadi hambatan kayak kita diikat tangan kita, tekanan tinggi tadi mendorong terus, terjadilah kayak kesemutan, kebas. Kalau diangkat kok nggak terasa kaki nih. Pusing katanya Dok. Pusing. Itu sudah mulai itu ada sign itu salah satu. Nah, tapi kita masih lihat lagi apakah cuma hipertensi saja atau ada gejala lain Dok ya. Biasanya gula, diabetes. Nah, komplikasinya itu sering terjadi itu. Memang gulanya tinggi juga Dok. Ya, harus kita pahami juga. Jadi nggak bisa lihat satu titik. Nggak bisa, kita harus makanya diagnosanya itu atau penyakit itu kita lihat
dari A, B, C-nya, penyebabnya apa. Jadi kalau sudah kumpul semua, ya kayak inilah, kayak lama-lama jadi bukit dia, jadi menumpuk, sudah susah kita obati. Makanya sebagusnya ya kita cegah terjadi hal itu. Jadi memang baiknya itu kalau udah kayak gitu bawa ke dokter langsung deh ya. Ya secara bertahap. bertahap. Nah, kalau sekarang kan zamannya BPJS nih. Oh ya gitu dok ya. Nah, asuransi kesehatan ya ceklah di Vaskes 1 klinik, misalnya tidak bisa menyelesaikan di klinik atau puskesmas, dokter di sana akan merujuk ke dokter spesialisnya ke rumah sakit untuk evaluasi atau obat pilihan. Nanti kan misalnya menderita hipertensi, nanti kan bisa dirujuk balik ke Vaskes 1 dan ada pengecekan laboratorium juga yang kita cek berkala, misalnya kayak ginjal, kolesterol kita cek berkala. Itu kalau misalkan tanpa gejala nih dok. Kalau udah terasa sakit, itu langkah awal gimana dok? Udah terasa pusing, langsung ke UGD atau gimana dok? Kalau pusing dalam keadaan emergensi Gitu, udah lemes gitu. Kalau udah lemas ya bisa kita langsung ke IGD untuk evaluasi. Nanti dari IGD misal kondisinya alhamdulillah tidak ada masalah yang cukup berat, mungkin bisa dipulangkan, dievaluasi sekitar 2 jam dulu untuk melihat kondisinya. Ini penyebabnya apa? Jangan di-judge langsung hipertensi. Nah, kadang-kadang kita salah. Ternyata dia mikirin utang yang banyak. Itu ada tuh kita pasti ini nggak bisa keluar dok ya kalau utang banyak. Iya, susah jadinya. Itu permasalahannya. Nah, jadi kita mesti evaluasi lagi secara bertahap. Nah, gitu. Baik dok, terakhir nih dok, untuk teman-teman atau pemirsa Izzah TV atau Radio Islam Jambi yang sudah terkena hipertensi, mungkin dokter bisa kasih semacam motivasi lah dok, jangan kan udah stres mungkin dok, udah diponis hipertensi seumur hidup minum obat gitu dok. Ini untuk pasien hipertensi. Untuk pasien nih dok yang sudah kena hipertensi, gimana dok? Oke, terima kasih. Mungkin kalau untuk pasien yang menderita hipertensi, apapun jenis ininya, hipertensi stage 1, stage 2, atau kondisi yang tidak stabil, jelas kita harus tetap semangat, patuhi pesan dokter, rutin minum obat, dan gaya hidup yang sehat. Itu yang paling utama. Karena pengobatan itu ada 2 macam. Yang pertama dari gaya hidup, kemudian farmakologi, artinya obat-obatan. Kita mesti mengatur pola makan, kita hindari makan-makan penyebabnya atau dikurangin, dan dibantu dengan obat farmakologi tadi untuk menurunkan tekanan darah. Ingat, hipertensi itu tidak ada yang sembuh, tapi bisa kita kontrol, kita jaga dengan gaya hidup tadi. Salah satunya makan makanan yang bisa menurunkan hipertensi. Nah, seperti itu. Baik para pemirsa Izzah TV dan pendengar Radio Islam Jambi, mungkin yang ingin konsultasi atau praktek langsung bisa ke Rumah Sakit Arafah bersama Dr. Alpino, insya Allah di hari Senin sampai hari Kamis itu sore dok ya? Sore. Jam 15.30 sampai jam 6, di hari Jumat juga jam 16.30 sampai dengan 18.30, dan di hari Sabtu jam 15.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, itu di Rumah Sakit Islam Arafah untuk pengecekan hipertensi atau juga untuk jenis penyakit dalam lainnya dok ya. Baik dok, kami ucapkan terima kasih atas waktu bisa hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Banyak sekali informasi yang bermanfaat yang bisa kita sampaikan juga ini ke pemirsa Izzah TV mungkin yang sedang sakit atau mungkin pencegahan sebelumnya atau pengendalian hipertensi tersebut. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan terhindar dari penyakit hipertensi. Baik dokter, kami ucapkan terima kasih dan para pendengar dan pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.